Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Humaira dengan NIM channel 24018. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk perusahaan dan usaha franchisee yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Latar belakang dari materi yang akan saya jelaskan, yang pertama, perusahaan memiliki peran penting dalam perekonomian. Yang kedua, perusahaan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, terdapat berbagai bentuk perusahaan dengan karakteristik yang berbeda. Yang keempat, selain itu, perkembangan juga sistem usaha franchisee yang banyak diminati oleh masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan juga merupakan tempat berlangsungnya proses produksi yang melibatkan pertama tenaga kerja, yang kedua modal, yang ketiga sumber daya alam, dan yang keempat teknologi. Perusahaan memiliki peran penting dalam perekonomian karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perusahaan. Dalam dunia bisnis, terdapat berbagai bentuk perusahaan yang dapat dimiliki oleh pelaku usaha. Beberapa bentuk perusahaan yang umum di Indonesia antara lain yaitu perusahaan perseorangan, firma atau FH, Community, Venture atau CV. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Setiap bentuk perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang saja. Ciri-cirinya, yang pertama, dimiliki satu orang, yang kedua, modal berasal dari pemilik, yang ketiga, pengelolaan usaha sederhana, yang keempat, memiliki tanggung jawab penuh terhadap risiko usaha. Nah, contoh usahanya, yang pertama itu warung makanan, toko kelontong, usaha laundry, dan usaha kecil-kecilan yang ada di sekeliling kita. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan perusahaan perseorangan. Nah, kelebihan perusahaan perseorangan ini, yang pertama, mudah didirikan, yang kedua, pengelolaan fleksibel, yang ketiga, keuntungan sepenuhnya milik pemilik. Nah, dia juga ada kekurangan di perusahaan perseorangan ini, yaitu modal yang terbatas, risiko kerugian ditanggung sendiri, dan usaha bergantung pada pemilik. Selanjutnya ada firma atau FA. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama menjalankan usaha dengan menggunakan satu nama bersama. Dalam firma, semua anggota memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan serta ikut mengelola usaha. Contohnya yaitu firma hukum, firma konsultan, firma akuntan, dan firma yang lainnya. Selanjutnya ada Community, Venture atau CV. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh dua jenis sekutu. Yang pertama, sekutu aktif. Ya, sekutu aktif ini dia mengelola perusahaan. Nah, yang kedua ada sekutu pasif. Nah, sekutu pasif ini hanya memberikan mood. Nah, sekutu aktif bertanggung jawab menjalankan usaha, sedangkan sekutu pasif hanya menanamkan modal seperti investor. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya terbagi dalam bentuk saham dan dimiliki oleh para pemegang saham. Nah, ciri-ciri PT yaitu dimiliki oleh pemegang saham, terus memiliki struktur organisasi yang jelas. Yang ketiganya, tanggung jawab pemilik terbatas sesuai modal. Itu pengertian franchisee atau waralaba. Franchisee atau waralaba adalah sistem kerjasama usaha antara pemilik merek dengan pihak lain yang ingin menjalankan usaha menggunakan merek tersebut. Dalam franchisee terhadap dua pihak, yaitu yang pertama franchisor atau pemilik merek, yang kedua franchisee atau pihak yang menjalankan usaha. Selanjutnya ada sistem kerja franchisee. Dalam sistem ini, yang pertama, franchisor memberikan hak pengguna merek kepada franchisee. Nah, yang kedua, franchisee menjalankan usaha sesuai standar yang telah ditentukan oleh franchisee, biasanya membayar
Franchisee biasanya membayar biaya awal tersebut franchisee fee. Nah, franchisee juga membayar royalti kepada franchisor. Sistem ini membuat usaha lebih mudah dijalankan karena sudah memiliki konsep bisnis yang jelas. Nah, franchisee ini memiliki kelebihan. Nah, kelebihan usaha franchisee yaitu yang pertama menggunakan merek yang sudah dikenal masyarakat. Yang kedua, sistem bisnis sudah teruji. Yang ketiga, mendapat pelatihan dari franchisor. Yang keempat, risiko usaha relatif lebih kecil. Baiklah, selanjutnya yaitu kekurangan franchisee. Nah, franchisee ini juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan usaha franchisee ini yaitu membutuhkan biaya awal yang cukup besar. Yang kedua, harus mengikuti aturan franchisor. Yang ketiga, kreativitas dalam menjalankan usahanya terbatas, tidak seperti usaha perseorangan. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah saya berikan, perusahaan adalah organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Di Indonesia terdapat beberapa bentuk perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan, firma, CV, dan PT yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Selain itu, terdapat juga usaha franchise atau waralaba, yaitu kerjasama bisnis antara pemilik merek dan pihak yang menjalankan usaha. Franchisee memiliki peluang bagi seorang yang memulai usaha dengan sistem bisnis yang sudah ada dan lebih dikenal masyarakat. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Apabila ada salah ucapan, salah omongan, salah kata yang saya sampaikan di materi ini, saya mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.